wa syukrika. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Sering kita dengar syukur, syukur. Apa artinya kurang lebih? Terima kasih. Baik, syukur itu ungkapan untuk menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diterima dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Jadi bagian ujungnya tolong di highlight ya. Ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Contoh, mata kita bisa memandang jernih, bagus, sehat. Bersyukur gak? Nah, sekarang kita terapkan bagaimana cara bersyukurnya. Kalau sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, itu belum syukur. Cara bersyukurnya adalah kita coba gunakan mata ini untuk memandang sesuai peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Allah ingin mata ini hanya memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang oleh mata tidak baik, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut Allah, itu disebut syukur. Namanya ghaddul basar. Baik ya? Itu ada di Al-Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Itulah bentuk syukurnya. Kita diberikan lisan, masih bisa bertutur, bicaranya jelas, memahamkan, mudah. Cara bersyukurnya, gunakan lisan itu untuk bertutur seperti yang Allah inginkan. Nabi misalnya memberikan penjelasan singkat tapi padat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang yakin dengan Allah sebagai Tuhan dan dia merasa akan dievaluasi di hari kiamat kelak, maka gunakan fungsi lisannya untuk bertutur yang baik saja. Kalau tak bisa, coba dia tahan untuk bicara. Diam. Diam itu emas. Kapan diam jadi emas? Ketika yang dibicarakan itu tak perlu diungkapkan, itu emas. Tapi ketika yang kita bicarakan itu baik, nah kebaikan itu yang dibagi. Nah, itulah syukurnya. Jadi kalau lisan digunakan pada segala hal untuk dibicarakan, terlebih pada sesuatu yang terlarang, itu belum syukur walaupun mulutnya sehat. Terbayang ya? Sekarang tinggal dipraktekkan konsep ini pada setiap bagian elemen kehidupan kita. Bersyukur dengan tubuh dulu semuanya, karena ini kan akan dihisap. Ya, bagaimana bentuk syukurnya pakaian? Nah, ketika pakaian itu diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan sesuai peruntukannya, menutup aurat misalnya. Auratnya tertutup, tapi ada yang diperlihatkan untuk sekedar terlihat. Bagus menutup, tapi modelnya sengaja hanya untuk dilihat oleh orang yang bukan haknya ada di situ. Itu pun masalah. Kendaraan, saya lihat tadi waktu mau datang kendaraannya banyak teman-teman. Gimana wujud syukur kendaraannya? Nah, digunakan pada yang Allah inginkan. Segala yang baik-baik. Makanya kita naik kendaraan kan ada doanya kan? Ingat gak? Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha. Karena Allah, kendaraan ini bergerak karena Allah loh. Ya, bergeraknya kemana? Kepada yang Allah kehendaki, pada tempat yang baik-baik, bekerja di tempat yang baik, ke tempat ibadah, nengok orang tua, nengok mertua, ketemu dengan kerabat, niatkan sebagai ibadah. Terus kita doakan yang indahnya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan pulang pada Allah, termasuk kendaraan ini akan dihisab. Ya. Nah, jadi kalau kita menempatkan segala hal seperti yang Allah pengen, mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah, itulah syukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua nikmat yang Allah titipkan sudah kita syukuri? Itu tidak mudah. Nafas itu kan nikmat kan? Nah, nafas yang kita kemudian konsumsi, kita dapatkan, sudah diarahkan pada yang Allah ridhoi belum? Itu tidak mudah, butuh motivasi, butuh pertolongan, butuh bantuan. Itu yang menjadikan Nabi kuat dengan rasa cinta dan nafas rahmatnya. Beliau menyampaikan pada Muadz, ya, coba
baca doa ini. Minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan untuk bersyukur. Apa manfaatnya syukur dalam hidup? Turun di Quran surah 14 ayat 7 itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata syukur itu menambah nikmat. Jadi persamaannya syukur itu bukan sama dengan, tapi tambah nikmat. Tuh. Syukur menambah nikmat, menambah lagi. Apa yang kita dapatkan, ini hebatnya ya. Menambahnya kan pada nikmatnya. Jadi tidak harus bertambah materinya, tapi kenikmatan atas materi itu terus bertambah. Senang nggak dapat handphone baru? Senang kan? Nah, mau nggak kesenangannya bertambah walaupun handphonenya masih itu? Itu mahal loh. Ada yang punya handphone baru tapi nggak bisa menikmatinya. Fiturnya banyak tapi nggak bisa menggunakan. Apa bedanya dengan yang lama yang cuma buat pakai nelpon sama SMS? Kalau fungsinya sama kan? Kan? Nah, jadi ada orang yang memiliki yang biasa-biasa tapi menikmati. Itu fungsinya syukur tuh di situ. Bagaimana menikmati semua yang Allah karuniakan pada kita untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah seperti itu, enak, nyaman hidupnya. Pada akhirnya nanti sesuai kebutuhan, tidak melulu mencukupi keinginan. Kalau sudah seperti itu, yang dirasakan, yang hadir itu semua nikmat semua. Jadi mencarinya itu kebutuhan. Gini, kalau Anda mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Artinya minum itu untuk menghilangkan haus. Kebutuhan kan? Syahwat masuk pada kebutuhan itu, memberi warna. Minumnya pengen misalnya teh. Tehnya yang manis. Minumnya pengen kopi. Minumnya pengen jus. Nah, yang memberikan variasi pada minuman itu fungsi syahwat. Untuk memberikan keragaman, kenyamanan. Tapi bukan untuk diikuti. Ketika diikuti jadi keinginan. Syahwat itu keinginan kuat yang selalu pengen dipenuhi. Ketika Anda selalu membawa itu pada keinginan untuk dipenuhi, itu artinya Anda terdominasi oleh syahwat. Bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Aku pengen nasi goreng tuh. Wah, itu ada depan. Gak pengen yang itu pengennya yang sana aja tuh. Yang di BSD. Bukan BSD sini, Bekasi sonoan dikit tuh, enak di sana gitu ya. Malam-malam macet-macet, nyampe sana jam 10 tutup tuh. Ya, itu artinya syahwat, didominasi keinginan. Ada orang-orang yang ketika syukurnya bertambah, kenikmatannya datang terus gitu. Alhamdulillah. Nanti gak sibuk, gak capek, gak lelah. Ketika diberikan yang baru pun kenikmatannya bertambah lagi. Itulah syukur. Jadi bersyukur itu memberikan kelapangan pada jiwa sehingga menikmati setiap keadaan yang ada. Semua netral. Semuanya netral. Netral itu artinya nikmat aja, apa aja nikmat. Ya. Makan pakai sambal nikmat, pakai ayam apalagi gitu kan. Nah, dan yang lainnya. Demikian, ini yang kedua. Nah, jadi diupayakan setiap selesai sholat minta pada bagian yang kedua itu. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu yang baru, yang lama belum dipakai ibadah. Coba pulang ke rumah ya, teman-teman buka koleksi lemari pakaiannya tuh. Ada yang belum pernah dipakai sholat gak? Kan dihisap. Kendaraannya pernah dipakai ngantar ke masjid gak? Untuk menunaikan sholat. Kajian alhamdulillah. Ke tempat kerja iya, ke tempat syuting iya. Dengan sepedaannya tuh yang pernah dipakai kemana-mana sampai keluar. Pernah gak dipakai ngantar ke tempat sholat? Sekali aja selama hidup supaya hisabnya ringan. Pernah dipakai sholat loh gitu. Ya, tempat kajian dan sebagainya. Jelas ya? Nah, ini hal yang tidak mudah. Nanti kalau makin banyak bersyukur, makin nikmat. Biasanya syukur itu memudahkan kita pulang kembali kepada Allah. Karena semuanya, apapun yang dihisab telah membawa persetujuan di sisi Allah. Allah sudah ridho dengan yang dititipkan. Karena kita banyak syukur. Kalau udah ridho, kalau Allah ridho, hisabnya ringan, hisab yasira, dan tidak ada ancaman. Karena Allah sudah ridho, panggilan pulangnya pun aku ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Allah ridha, kita pun senang. Itu poinnya tuh. Jadi syukur itu bukan perkara diucapkan di lisan, tapi bagaimana menanamkan kedamaian kepada jiwa yang paling dalam.